Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Savitri akan menjelaskan tentang tauhid. Seperti yang biasa dijelaskan, bahwa tauhid itu adalah pengetahuan, keyakinan sesuatu itu satu. Hal ini berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai umat muslim percaya bahwa Allah itu cuma satu. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan segalanya, apapun yang ada di dunia ini. Semesta ini dialah yang punya, kesempurnaan hanyalah miliknya. Dan selain meyakini keesaan dan kesempurnaan Allah, orang-orang yang menerapkan dan mempelajari ilmu tauhid juga percaya bahwa setiap ajaran Rasulullah itu adalah manusia yang diciptakan Allah, dikasih pengetahuan untuk menyebarluaskan kepada umatnya. Jadi apabila kita udah percaya sama ajaran Rasulullah, itu udah otomatis bahwa kita itu percaya bahwa adanya Allah dan semua ilmu itu dari Allah dan ajaran dari Allah. Dan ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu akidah, yang berarti bekal pedoman umat manusia dalam menjalani kewajibannya sebagai umat yang beragama. Dan juga bukan hanya itu, ilmu akidah juga dapat membantu menerapkan akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil-dalil atau aturan yang sah, baik menurut Al-Quran maupun menurut hadis. Tujuan mengenal atau mempelajari ilmu tauhid ini tidak lain adalah mengenal Allah dan Rasul-Rasulnya, dan menyempurnakan dan meyakinkan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan membenarkan risalah dari setiap ajaran Rasul-Rasulnya. Dan tauhid itu juga terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asmawas. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid jenjang pertama yang merupakan keyakinan bahwa yang menciptakan segala alam semesta itu cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah melalui peribadatan, contohnya sholat, zakat, haji, dan puasa. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri maupun yang dibuat oleh Rasulullah SAW, serta meniadakan kekurangannya dan aib-aibnya. Dan tauhid juga mempelajari tentang Tuhan gitu. Orang meyakinkan bahwa Tuhan itu banyak, namun bagi umat Islam Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Dalam agama Kristen Tuhannya beda, dalam agama Buddha ataupun agama lain gitu, macam-macam Tuhan mereka, bahkan Tuhan mereka juga ada yang beranak. Sementara dalam agama Islam Tuhan itu nggak beranak dan juga tidak diperanakkan, seperti yang ada di surah Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan gak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi Tuhan itulah yang menciptakan segalanya, apapun yang ada di dunia, di seluruh ada di semesta. Dialah yang paling sempurna. Dan kenapa Allah juga disebut Maha Esa? Karena Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Dia hanya satu, dia tidak bersekutu, dia tidak punya anak buah gitu, karena dia memang cuma satu. Dialah yang pemilik segala seluruh apapun yang ada di alam semesta. Dia juga yang menciptakan kita, dia juga yang mendatangkan rezeki kita, dia juga yang menghadirkan kebahagiaan, dia juga yang selalu mendengarkan apapun yang ada dalam doa kita. Dan adapun dalil tauhid seperti ini, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Dan Rasulullah SAW pernah membimbing Ibnu Abbas dengan sabda seperti ini, apabila kamu minta maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, di situ kita juga jadikan pedoman untuk kita sendiri. Kalau kita mau minta sesuatu apapun itu, mintalah kepada Allah. Jangan pernah ragu. Jika memang Allah mengizinkan, jika memang Allah berkehendak,
semuanya bakalan pasti terjadi. Mintalah apapun yang kau inginkan kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan keutamaan ilmu tauhid juga akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan. Itu terdapat pada surah At-Talaq. Dan apabila kita mengesahkan Allah dan menerapkan ilmu tauhid, niscaya kita akan diberi kehidupan yang lebih di dunia dan di akhirat. Itu terdapat pada firman Allah dalam surah An-Nahl. Demikianlah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang tauhid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.